Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Pak Noto. Malam juga, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Di tengah kesibukan pasti sangat, capek luar biasa ya, Pak, ya? Iya sih, Pak. Lumayan banyak ya aktivitas. Iya, Pak, ya. Nah, Pak, ada apa nih Bapak, tiba-tiba menghubungi saya seperti itu, Pak? Ada masalah apa nih, Pak? Eh, Gini, Pak. Eh, Sebetulnya saya ingin ngobrol santai aja sih sama Bapak, gitu ya. Iya, Pak, Ngopi, ya. ngopi bareng di tempat masing-masing, gitu. Namun ada hasil hasil yang dapat kita ambil dari obrolan kita malam ini. Iya, Pak. Gini Pak, nah, namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sama Pak Latif ya, udah Iya, mau iya. nemenin saya ngobrol. Gini Pak, saya sedikit punya masalah nih, Pak. Ya, sebetulnya mungkin bukan masalah sih ya Pak ya kali ya. Saya greget, saya tuh sebagai kepala sekolah, saya ingin itu murid-murid saya itu aktif gitu ya, pintar gitu ya, berhasil lah dalam hal pembelajaran. Dan keberhasilan pembelajaran itu diantaranya adalah salah satunya dari faktor guru yang kreatif dan inovatif barangkali. Walaupun sebetulnya itu bukan bukan salah satu bukan faktor penentu, itu hanya salah satu saja sih, salah satu saja. Iya, Pak, ya. Nah, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa murid itu ingin yang aktif ya, terus, secara garis besarnya adalah keberhasilan pembelajaran ya, Pak, seperti itu. Lalu Bapak juga mengaitkan dengan faktor guru yang kreatif dan inovatif. Nah, Pak, tujuan, pertemuan ini, eee, itu apa itu, Pak? Yang Bapak inginkan seperti itu? Eh, saya ingin dari pertemuan ini eh, dapat menghasilkan solusi gitu Pak. Ada solusi barangkali dari apa yang saya eh, inginkan, yang saya harapkan, gitu ya Pak. Eh, Sebab di sekolah saya itu satu desa itu Pak ya ada 3 sekolah, jadi saya persaingannya ketat. Saya ingin sekolah saya unggul juga sih, tidak tertinggal sama sekolah yang lain. Jadi antaranya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan itu bisa dimulai dari guru-guru barangkali. Gitu. Nah, Pak Noto, untuk, eee, unggul dan memiliki kualitas pembelajaran seperti itu ya, Pak, ya? Iya Pak. Nah, itu kan pasti punya ukuran ya, Pak, dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, agar, ukuran keberhasilan ini dalam unggul dan kualitas pembelajarannya agar bisa tercapai itu seperti apa, Pak? Agar bisa tercapai itu eh, ya saya harapkan apa ya Pak? Meningkat barangkali ya. Mhm. Meningkatnya ya itu diantaranya kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran barangkali ya. Oh, iya. Begitu barangkali. Berarti Bapak itu menyimpulkan bahwa guru kreatif dan inovatif itu menjadi acuannya ya, Pak, ya, agar murid aktif dan ada keberhasilan belajar, sehingga berdampak pada sekolah unggul dan kualitas pembelajaran yang baik, seperti itu ya, Pak, ya? Iya Pak. Nah untuk Diantaranya barangkali ya. nah untuk
mencapai guru-guru yang kreatif dan inovatif itu, Pak, pasti ada skalanya ya, Pak, ya. Nah, saya ingin tanyakan, Pak, di sekolah Bapak itu ya, guru kreatif dan inovatif itu kalau dikasih skala 1 sampai dengan 10, Pak, itu ada di posisi mana, Pak, untuk saat ini, Pak? Gurunya ya, Pak, ya? Iya, Pak. Gurunya kayaknya masih di posisi 6 lah, Pak, kayaknya. Kalau untuk, inovatif sama kreatif itu. Ada Karena di posisi 6 gitu ya, Pak? iya, Nah, pasti ada peluang ya, Pak, di setiap, kegiatan itu pasti ada peluang, Pak. Nah, peluangnya itu yang bisa Bapak gambarkan itu apa, Pak? sebetulnya peluang ada sih ya, Pak, ya. Peluangnya ada. Ya, saya sebagai kepala sekolah juga mungkin, punya kekuatan lah untuk, menggiring mereka guru-guru agar dapat menjadi guru-guru yang inovatif dan kreatif. Mmm, Misalnya mungkin dengan, apa namanya, mengajak atau menugaskan mereka untuk mengikuti pendidikan, pelatihan gitu ya, workshop, eee, training IHT lah, in-house training mungkin bisa kita adakan juga sih di sekolah ya, in-house training. oke, Seperti Pak, itu barangkali, Pak. tadi kan Bapak menyebutkan in-house training IHT ya, Pak, ya? Seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Nah, untuk melaksanakan IHT itu pasti ada hambatannya, Pak. Nah, hambatannya itu pasti ada ya, Pak, ya? Nah, bisa disebutkan tidak, Pak, apa hambatan, untuk melaksanakan kegiatan IHT ini, Pak? iya, hambatan itu pasti ada, Pak, ya. Hambatan pasti ada sepertinya. Mungkin ya kemauan barangkali, kemauan para gurunya untuk kita ajak, ya mungkin sih mau saja walaupun mungkin dengan perasaan terpaksa, tapi yang nggak apa-apalah pertama sekali, 2 kali terpaksa, mudah-mudahan ke depannya berikutnya, tidak terpaksa lagi, merasa enjoy lah mudah-mudahan ke depannya, begitu barangkali ya. Pak, dalam setiap kegiatan kan pasti ada rencana ya, Pak. Tadi Bapak ingin mengadakan IHT agar guru-guru di Bapak juga gitu kreatif dan inovatif ya, Pak, seperti itu. Nah, bisa dijabarkan tidak, Pak, atau bisa disebutkan tidak rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Eee, Bisa sih, Pak, ya. Mungkin pertama saya menjadwalkan ya, merencanakan dengan menjadwalkan, secara teratur, setiap seminggu sekali mungkin biasanya setiap Sabtu itu setelah selesai KBM masih ada waktu luang yang cukup panjang biasanya. Bisa di hari Sabtu, ya sekitar 12.30 sampai jam 14 lah, kayaknya bisa, gitu ya. Jadi Jawabannya 4. Bapak ya, Pak, silakan lanjut, Pak. Oke, Pak. Tadi kan Bapak ingin menjadwalkan secara teratur ya di hari Sabtu ya, Pak, ya? Iya, Nah, apa prioritas itu cuma di hari Sabtu, Pak? prioritasnya ya saya kira, eee, asal rutin lah, saya targetnya, eee, selesai sampai akhir semester ini, sehingga di awal semester 2 saya bisa, melaksanakan refleksi gitu ya, seperti Nah, itu. Untuk 4 kali pertemuan saya kira cukup dululah untuk kegiatan awal ini. iya, Pak, iya, Pak. Nah, Pak, kalau sudah ada prioritas pasti ada strategi ya, Pak, ya? Apa sih strategi Bapak untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Pak? Untuk bisa mencapai tujuan IHT ini, Pak?
Strateginya ya tadi selain jadwal, tentunya dengan merencanakan dengan matang barangkali, Pak. Menyiapkan, materi dan pematerinya gitu ya, apa saja yang akan disampaikan, eee, di jadwal dengan terstruktur barangkali, serta, eee, kolaborasi dengan yang lain, mengundang praktisi dari luar barangkali, itu strateginya. Kerjasama dengan komite juga bisa barangkali ya, Pak, ya? Nah, tadi yang saya tangkap ya, Pak, ya, Bapak itu strateginya itu akan menyiapkan materi, lalu jadwal yang struktur juga ya, Pak, ya. Lalu ada kerjasama dengan pihak lain, salah satunya komite seperti itu ya, Pak, ya. Nah, Iya. untuk apa ya, ukuran keberhasilannya, Pak, ukuran keberhasilan dari kegiatan IHT ini seperti apa, Pak? Ukuran keberhasilannya saya kira, dengan berjalannya IHT saja, terlaksananya IHT bersama seluruh guru, itu sudah walaupun hasilnya nanti, masuk atau tidak ke dalam, akademiknya gitu ya, keilmuannya, tapi setidaknya sudah terlaksana. Kemudian selain itu ya mudah-mudahan lebih jauh ada perubahan cara mengajar, dari guru-guru tersebut gitu ya. Mungkin dengan berbagai metode sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi ada hasil dari IHT tersebut gitu ya, terlihat gitu ya. Itu barangkali, Pak, ya. Oh, iya, Pak, ya. Nah, Pak, pasti ada pihak nih yang bisa membantu kita dalam melaksanakan kegiatan. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak, Pak? Yang paling bisa diandalkan seperti itu, Pak? Yang paling bisa diandalkan, eee, sepertinya, itu Pak, pengawas ya, pengawas. Komite juga bisa sih, tapi sepertinya, pengawas lebih bisa dilibatkan, agar dapat menjaga komitmen kegiatan tersebut, Pak. Iya, Pak, ya. Berarti pengawas dengan komite, pihak yang bisa Iya, membantu kita dalam iya, kegiatan IHT ini ya, Pak, ya? iya. Oke. Nah, Pak, tindak lanjutnya, seperti apa, Pak? Setelah, coaching ini, Pak? Tindak lanjutnya, saya akan segera buat jadwal IHT, kemudian merencanakannya, ya, menyiapkan materi-materi serta membagi kelompok materi barangkali, dan segera menghubungi pengawas untuk menjadi, sebagai salah satu praktisi dalam hal ini untuk menyampaikan materi barangkali, agar bisa, lebih kuat dan, lebih masuk barangkali ke guru-gurunya. Itu barangkali, Pak, ya, yang harus segera saya laksanakan. Ya besok atau lusa lah, agar segera dilaksanakan. Ini luar biasa sekali ya yang akan dilaksanakan Pak Noto ini sebagai seorang leader, seorang kepala sekolah, seorang pemimpin pembelajaran ini sangat luar biasa. Bagaimana Pak Noto bisa mengidentifikasi permasalahan murid, menginginkan murid yang aktif, ya, lalu ada keberhasilan belajar. Lalu Pak Noto juga mengidentifikasi faktor guru kreatif dan inovatif, lalu akan diperbaiki dengan IHT seperti itu ya Pak. Saya jadi penasaran nih bagaimana nanti penerapan IHT-nya, keberhasilan IHT-nya. Saya ini pengen dengar juga Pak Noto. Semoga nanti kita bertemu lagi ya Pak ya. Iya, Pak, mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Ya, kita bertemu lagi lah nanti. Iya Pak ya. Berhubung waktunya sangat terbatas ya Pak ya. Mungkin Ya, sampai di sini dulu Pak pertemuan kita. Terima kasih Pak oke, atas terima kasih curhatannya sangat luar biasa ini Pak. ya. Ya.